Bismillahirrahmanirrahim. Bab Toharoh pasal ketiga tentang macam-macam najis dan cara menghilanginya. Kemarin sudah kita bahas tentang macam-macam najis, cara menghilanginya. Nah, sekarang kita melanjutkan menghilangkan najis dari pakaian supaya suci dan bisa untuk sholat. Kalau kita mencuci baju, di antara tiga ini biasanya yang tempat kita untuk mencuci. Pertama, ada kalanya kita mencuci di sungai. Kalau kita mencuci baju di sungai, setelah disikat-sikat kotorannya, najisnya hilang, rupanya hilang, kemudian dikucek-kucek dimasukkan ke dalam sungai. Ketika diangkat, diperas, maka pakaiannya menjadi suci. Ini mudah ini kalau kita mencuci pakaian di sungai. Kalau tidak, mungkin kita mencucinya di lantai atau di tempat pencucian. Setelah disikat-sikat, kemudian dimasukkan ke dalam ember untuk dibilas. Kalau misalnya kita tidak dengan cara ini, mungkin kita mencuci pakaiannya dengan cara dimasukkan ke dalam mesin cuci. Nah, ketika pakaian masuk ke dalam mesin cuci, seandainya ada yang tidak najis, itu pun menjadi najis karena ketika di dalam mesin cuci dikasih air, sementara airnya itu belum mencapai 2 kulah, maka semua yang ada di dalam mesin cuci menjadi najis. Setelah selesai mencuci, kemudian airnya dikuras, kainnya diambil satu persatu, kemudian dimasukkan ke dalam ember atau baskom untuk dibilas. Kemudian setelah kain semuanya berada di sini, dikasih air, itu kira-kira kalau langsung diperas diambil itu kainnya suci apa belum? Belum suci. Karena apa? Airnya itu tidak mencukupi atau tidak sampai 2 kulah. Maka semua yang ada di sini menjadi najis, baik itu kainnya, airnya, embernya, ataupun tangan kita yang mencuci. Seandainya ketika kita mencuci, membilas ini, kok misalnya ada nyamuk di pipi atau ada gatal-gatal di kepala misalnya, kita mau nabrak nyamuk atau mau garuk-garuk, maka rambut kita, kulit kita menjadi najis karena terkena tangan yang kena air najis tadi. Kecuali kita punya air yang 2 kulah lebih. Jadi ketika kita mau garuk-garuk, tangan kita dicelupin dulu ke bak yang ukuran airnya lebih dari 2 kulah, maka tangan kita langsung suci, kemudian bisa untuk menggaruk-garuk, tidak najis. Nah, kemudian setelah kita sudah mengucek-ucek misalnya, diperas, dimasuklah ke baskom atau ember yang kedua untuk dibilas yang kedua kalinya. Prosesnya sama dengan yang tadi, dikasih air, dikocek-kocek lagi, kemudian diperas satu persatu. Ini pun hasilnya pakaian itu masih najis. Karena apa? Ya sama, karena di sini airnya tidak mencapai 2 kulah. Maka seandainya ingin membilas untuk yang ketiga kali misalnya, maka itu pun hasilnya sama, tidak suci, karena sama-sama airnya itu tidak mencapai 2 kulah. Maka seandainya ini diulang-ulang terus, maka tetap walaupun bersih, hasilnya tidak suci. Paham kan? Paham, harus paham. Lah terus bagaimana supaya hasil cucian ini suci dan bisa untuk sholat? Maka caranya seperti ini. Pakaian tadi dipegang satu persatu,
kemudian dimasukkan ke dalam bak yang airnya berisi air lebih daripada 2 kulah. Patokan 2 kulah itu kan panjangnya 60 cm, lebarnya 60 cm, tingginya 60 cm. Tapi kalau cuma 60 cm, kemudian tangan kita masuk atau kainnya kita masukkan, maka airnya pasti tumpah. Nah, kemudian ketika tangan kita diangkat, maka air yang ada di dalam bak ini tidak mencukupi atau tidak mencapai ukuran 2 kulah. Maka harus bak ini lebih daripada ukuran 2 kulah. Misalnya ukurannya 1 meter persegi. Jadi kain yang sudah bersih dari busa, bersih dari bau sabun, bersih dari kotoran, boleh kita masukkan ke dalam bak sini. Maka ketika diperas diangkat sudah suci, bisa langsung dijemur. Atau misalnya kita nggak mau karena bak ini untuk mandi airnya, masa harus sisaan dari pencucian, nggak mau. Boleh dengan cara kita mengambil air, setelah diambil kemudian disiramkan, diperas-peras, kemudian dijemur, itu suci. Atau misalnya kita nggak punya bak yang ukurannya besar, punyanya keran dari penampungan air yang di atas, tapi jumlahnya cukup banyak, lebih dari 2 kulah, boleh. Lah caranya, ketika kita memegang kain dari sini mau dibilas di keran sini, maka tangan kita kena najis karena pakaian dari sini tadi masih najis. Maka ketika kita mau membuka keran ini, maka tangan kita harus dicuci dulu. Setelah bersih, nada air kemudian disiramkan di bagian atasnya supaya gagang keran ini menjadi suci. Karena tadi kesentuh tangan yang tangan kita najis karena kain dari sini. Nah, setelah sudah, maka kainnya kita bilas di bawah aliran keran ini sampai bersih. Kemudian tangan kita yang sudah suci menutup keran yang keran ini juga sudah suci. Maka hasilnya itu menjadi suci. Dijemur, kering, bisa untuk sholat. Lah kalau kita pakai yang dicaduk atau pakai keran, ini yang perlu diperhatikan satu, apa itu? Percikan ketika kita membilas, jangan sampai balik ke kain yang sedang kita peras, atau percikannya itu masuk ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 kulah, karena akibatnya bisa najis, bisa membuat air yang kurang 2 kulah menjadi najis. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau mencuci, bagaimanapun proses caranya mencuci, kemudian caranya membilas sampai berapa kali pun, kalau belum dimasukkan ke dalam air yang 2 kulah ataupun disiram dari air yang mutlak yang lebih dari 2 kulah, maka hasilnya belum suci. Maka itu cara-cara kita mencuci pakaian supaya hasilnya suci dan bisa untuk sholat. Paham? Bu Aisyah paham? Paham, harus paham. Karena ibu-ibu ini yang sering mencuci pakaian daripada bapak-bapak. Jadi harus paham. Kita ini sholat tiap hari, pakaiannya jadi harus suci. Karena apa? Salah satu syarat sahnya sholat adalah suci pakaian. Dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sahih Muslim, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhuri. Salat nggak akan diterima tanpa kesucian. Maka kita untuk mencapai suci di antara yang suci pakaian harus tahu caranya mencuci.